Terus mengenai itu kan dia juga kan sampai ngejelekin anaknya Papi Uya. Padahal aku masih bilang sayang loh sama Denny, sayang jangan begitu kan waktu si Papi Uya datang ke pagi-pagi Ambiar itu kan masih bicara baik-baik, tapi dia nyolot. Hostnya ngomong nyolot, ini nyolot, apa akhirnya Mami Astrid datang. Jadi yang membuat kita nggak suka juga dia komentari tentang anak kecil. Nih, sedikit dong Mi komentar tentang Hai, sayang. perseteruan dirimu sama Denny. Gimana sih sebenarnya? Kesel banget Mami Ya, sama yang dia. seperti yang di sosmed aja. Kalian bisa lihat sendiri aja. Yang di sosmed itu yang memang terjadi. Jadi yang terjadi memang yang di sosmed ya, anak nggak punya sopan santun kayak begitu. Cari tenar caranya nggak menghormati orang. Iya, katanya memang ngomong ke Mami sendiri nggak profesional, padahal dia sendiri kan memang bukan siapa-siapa Mi. Kalau aku nggak profesional nggak mungkin hampir 20 tahun lah Mbak. Orang menghargai kita bisa bertahan di dunia entertain kan nomor satu konsisten profesional. Jadi kita kalau udah profesional dan konsisten kita masa bodoh orang bilang apa. Mau dibilang Dewi Persik emosian, mau dibilang apa. Selama memang itu adalah skenario pekerjaan dan memang aku sebagai seorang selebritas harus siap berperan sebagai siapa. Namanya sebuah peran itu kan nggak harus dalam sinetron atau film. Tapi dalam hal apapun yang berbau dunia entertain kita siap untuk berperan. Kalau aku sih memposisikan diri sebagai Dewi Persik ya. Jadi kalau menurut dia tidak profesional, selama dia bukan yang membayar saya tidak masalah. Tapi bisa dikatakan banyak banget yang bermasalah sama dia nih Mi. Ya mungkin Artis caranya kalau nggak kayak gitu nggak makan. Padahal masyarakat Indonesia ini kan saat Bisa ini minim yang apa namanya yang lebih mengedepankan prestasi. Karena apa? Karena ya mereka merasa bahwa kalau dengan viral mereka terkenal banyak endorse sehingga mereka cari masalah gitu. Makanya kan kalau kita ajuin ke kantor polisi nanti dibilang dikit-dikit lapor. Kalau dibiarkan ya akan merajalela. Makanya aku pun juga bukan orang yang kebal dengan hukum. Tapi aku orang yang sangat tidak suka sekali. Saya yakin mungkin bukan aku aja, semua orang kalau harga dirinya diinjek-injek itu pasti nggak suka. Mami sendiri komentar di Instagramnya si Denny sih seperti apa nih Mi gitu, nyari ke rumah. Aku komentar sama dia. Aku mau orang bilang bahwa kamu diva lah, kamu inilah, kamu itu. Bagi saya adalah di saat orang lain itu menginjak harga diri saya yang saya bangun, saya siap untuk menghadapi resiko. Jadi aku bukan tipe orang yang cemen. Jadi buat Dennis hati-hati aja kalau mau bermasalah dengan saya gitu. Karena saya orangnya tidak akan pernah mau bermasalah sama orang kalau nggak dicolek gitu. Nah di sini posisi saya lagi kerja, tiba-tiba dia bisa keluar-keluar kemana-mana. Itu kan, tapi alhamdulillah sih orang-orang insya Allah terutama klien-klien saya masih percaya dengan saya yang profesional. Mengenai itu kan dia juga kan sampai ngejelekin anaknya Papi Uya. Padahal aku masih bilang sayang loh sama Denny, sayang jangan begitu kan waktu si Papi Uya datang ke pagi-pagi Ambiar itu kan masih bicara baik-baik, tapi dia nyolot. Hostnya ngomong nyolot, ini nyolot, apa akhirnya Mami Astrid datang. Jadi yang membuat kita nggak suka juga dia komentari tentang anak kecil, anak baru umur 16 tahun, mentalnya dibikin down. Dia berkarya dengan menciptakan lagu katanya kan. Terus kemudian dikata-katain lah begini begitu segala macamnya dari anak si kecil namanya Cinta sama satu yang cowok tuh siapa? Siapa sih namanya? Siapa? Nino. Ya si Nino kan kasihan Mbak karena mentalnya anak kecil tuh kan nggak seperti mental kita. Bayangin dikata-katain sama orang yang sudah tua, dia pasti merasa nggak percaya diri kan, lama-lama insecure. Mana anak-anak zaman sekarang kan apalagi lagi corona lagi covid ya, jarang bergaul, otomatis di dalam rumah, kemudian di sosmed dikata-katain, mau gimana perasaannya. Wajar kalau Papi Uya sama Mami Uya sama Mami Astrid itu dia nggak suka gitu. Orang beranggapan ini settingan lah ini gini. Mbak settingan sih settingan, tapi kalau misalkan anak dikata-katain terus kemudian semua orang-orang ini kayak orang kesurupan gitu. Jadi ini orang ini harus kasih pelajaran. Ini mungkin yang lain pada diam gitu. Ini semua ini anak kurang ajar gitu. Saya aja
ketemu sama Umi Elvi, ketemu sama Papi Uya, Mami Asri, mereka lebih tua ya. Kita respect. Oh ya, jadi bukan berarti saya tidak menghargai tamu ketika dia datang di acara kita. Justru kita menghargai, tapi dia nyolot. Kita bertanya sesuai dengan, kan ada papannya itu, di depan tuh ada papannya. Kita Dewi Persik, jadi Karen Delano jadi baik. Saya di situ jadi antagonis. Bukan berarti saya nggak profesional. Karen Delano baiklah begini. Kamu tuh anak kapan sore, udahlah kalau di dunia entertain itu, toh dia briefing juga tahu kan, harusnya nggak boleh menjelekkan orang lain, ngomong yang real aja kalau memang ingin kasih tahu dapurnya orang gitu. Ya kan itu berarti menunjukkan dapurnya orang, kan udah tahu bahwa perannya masing-masing. Saya harus bertanya, bukan aku bertanya dari otak aku, tapi aku bertanya karena memang itu tugas aku yang ada di skenario. Tapi dia tiba-tiba jawabnya nyolot, terus merasa bahwa aku penyanyi lah, lebih hebat dari, ya mungkin Dewi Persik kalah. Oke lah, lu orang bercanda nggak masalah, itu mah nggak apa-apa gitu. Cuman cara nyolotnya kepada orang tua ditonton sama masyarakat Indonesia, terus kemudian orang tua ngomongin anak kecil, ngebully anak kecil secara fisikis, ini orang ini bener nggak? Ini jangan sampai udah DP nggak usah dikomentari, nanti dikasih panggung. Saya memberikan panggung supaya dia malu sekalian gitu, biar orang-orang masyarakat Indonesia itu juga bisa membuka pikiran bahwa hal yang kayak gini jangan dicontoh. Ini nggak baik. Ini buat anak generasi muda, siapapun kalian yang nonton, jangan pernah mencontoh orang yang tidak punya attitude. Dia nggak punya attitude. Kamu masuk di dunia entertain ada permisi. Ibarat kamu datang ke rumah orang, ada permisi, orang suka. Saya Mbak pernah jadi muda. Saya pernah jadi artis baru. Gimana caranya saya bisa diterima? Waktu itu ada Bang Haji Romai Rama, mungkin ada artis senior juga yang lain, Mas Ahmad Dhani, sampai merekrut saya, ada Mas Glenn Fredly, semua artis-artis senior, saya respect. Bukan berarti artis-artis senior itu gila hormat, bukan. Nggak ada senioritas, nggak ada. Tapi di sini tuh kita mengedepankan etika ketimuran loh. Jangan sampai, saya istighfar saya gitu loh. Maksudnya ya Allah ini orang ya gitu. Sampai saya saking keselnya keluar kata-kata kotor mungkin. Karena saya merasa bahwa orang bilang Allah ini settingan. Udah saking keselnya Mbak. Makanya aku bilang kalau dia mau bermasalah sama saya dan dia mau macam-macam, saya udah siap dengan segala resiko. Akan dihukumkan men? Apa? Polisian. Kenapa saya? Polisian. Makanya saya siap dengan segala resiko. Kalau dia tetap seperti itu ke saya akan siap dengan segala resiko. Berarti tandanya, jadi bukan berarti Dewi Persik kebal hukum, saya siap dengan segala resiko. Makanya hati-hati gitu. Maksudnya saya orangnya nggak pernah nyolek. Itu doang. Oke. Thank you, Mi. Terima kasih sayang.